Pasal karet dalam Undang-Undang Tipikor kembali menjadi sorotan. Nah, pemirsa, mantan pimpinan KPK Chandra Hamzah mengkritik pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yang dinilai bisa menjerat siapa saja. Yang menjadi ramai di publik juga di mana bahkan pedagang pecel lele di trotoar ini bisa terjerat korupsi. Bagaimana hal ini terjadi dan apa solusinya kita akan bahas bersama pengamat hukum pidana Bapak Abdul Fikar Hajar yang sudah bergabung bersama saya. Selamat pagi Pak Fikar. Langsung saja Pak, mungkin boleh dijelaskan kepada publik, kepada kami, apa maksud dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor yang dinilai karet ini dari frasa setiap orang di situ? Ya, oke. Apa namanya? Setiap orang itu sama dengan kalau di dalam KUHP itu terminologinya adalah barang siapa. Itu sebenarnya Hmm. barang siapa itu diterjemahkan menjadi lebih jelas setiap orang, gitu ya. Nah itu yang setiap ketentuan pidana itu biasanya menggunakan terminologi itu, barang siapa atau setiap orang, gitu ya. Nah, oke. Tapi di dalam konteks korupsi, memang sebenarnya seharusnya ada penggunaan khusus gitu. Ada terminologi yang harus digunakan khusus. Karena kan kalau melihat pasal-pasal korupsi umpamanya, pasal 2 itu perbuatan melawan hukum yang untuk menguntungkan diri sendiri mengakibatkan kerugian negara itu korupsi gitu ya, diancam hukuman maksimal 20 tahun gitu ya. Pasal 3 penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu juga diancam dengan hukuman penjara 20 tahun. Nah, itu dua. Yang ketiga, korupsi juga ada yang disebut dengan gratifikasi, ya, gratifikasi atau menerima atau suap gitu ya. Pasal 12 itu suap, gratifikasi dan suap gitu. Jadi korupsi ada karena perbuatan melawan hukum, ada karena penyalahgunaan jabatan, ada karena suap, karena gratifikasi. Nah, Hmm. ini kan jelas sebenarnya siapa yang dibidik oleh pasal penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi dan suap, pasti orang yang mempunyai jabatan, gitu. Hmm. Ya pasti orang yang berkaitan dengan jabatan publik, gitu. Karena di situ ada kewenangan, ya. Penyalahgunaan kewenangan jelas, ya. Artinya memang menyalahgunakan kewenangan. Gratifikasi jelas, artinya sebagai pejabat publik dia menerima sesuatu dari orang Hmm. lain. Disuap juga jelas, artinya dia sebagai pejabat publik karena jabatannya kemudian disuap untuk melakukan sesuatu yang melebihi kewenangannya atau untuk meloloskan orang yang tidak memenuhi syarat, tetapi kemudian diputuskan lolos juga umpamanya. Nah, artinya sebenarnya kalau di dikualifikasi korupsi itu cuma dua sebenarnya. Itu tadi Hmm. perbuatan melawan hukum yang selain dilakukan oleh pejabat negara tapi juga oleh orang swasta yang tidak pejabat negara, dan Hmm. penyalahgunaan dan oleh pejabat negara atau oleh aparatur negara, yaitu penyalahgunaan kewenangan, penerima Hmm. suap, gratifikasi. Nah, itu kan semua ada jabatannya, ada kewenangannya gitu. Nah, karena itu sebenarnya itu cuma dua. Nah, dalam konteks pasal KUHP yang sekarang, Hmm. KUHP, Undang-Undang Tipikor yang sekarang yang sedang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, Iya. ya, kalau ditafsirkan, ya, kan gini, selama ini undang-undang itu operasional loh, ya. Hmm. Undang-Undang 3199 itu operasional dalam arti udah banyak juga koruptor yang ditangkap KPK, ditangkap kejaksaan, diadili dan sebagainya sudah banyak gitu ya. Nah, cuma memang kalau ditafsirkan secara letterlek itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum gitu. Hmm. Karena itu tadi, siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebutkan berapa kerugiannya gitu ya, dan merugikan negara, maka dia akan dikualifikasi sebagai perbuatan korupsi. Termasuk itu tadi yang contohnya Chandra bilang, penjual lele, ya, Iya. penjual
Heeh. pedagang kecil di trotoar begitu, Pak. Ya, Tapi pedagang kecil. kalau Pak Fikar sendiri ngelihatnya nih ya Pak, sejauh mana jadi potensi pasal ini bisa menjerat masyarakat umum seperti yang disampaikan sebelumnya gitu ya oleh Pak Chandra Hamzah di sidang MK ini sendiri, yang diberikan contoh yaitu penjual pecel lele ataupun pedagang kecil deh yang di trotoar gitu Ya. kan banyak gitu. Nah, itu apakah memang bisa menjerat karena dengan frasa setiap orang itu tadi, Pak? Nah, itu dan menurut saya tinggal konteks peristiwanya yang harus Mhm, dilihat. Kan gini, yang dimaksudkan merugikan negara itu adalah umpamanya seharusnya membayar kepada negara tidak bayar. Seharusnya tidak dia tidak mendapatkan hanya sedikit dari negara tapi dia bisa mendapat banyak dari negara. Nah, itu yang dimaksudkan dengan merugikan negara gitu. Ya, bukan umpamanya pedagang lele di atas jalan, jalan itu memang diperuntukkan untuk masyarakat gitu. Jadi jalan itu sebenarnya, makanya saya bilang contohnya Chandra itu kurang tepat juga kalau menurut saya. Kalau mmm, kalau jalan itu kan memang tugasnya negara, tugasnya pemerintah menyediakan jalan gitu ya untuk digunakan sebagai fasilitas bagi masyarakat gitu. Bahwa oke, bahwa ada kemudian penyalahgunaan penggunaannya dalam arti bukan untuk jalan tetapi untuk jualan lele umpamanya gitu atau untuk pedagang kaki lima, itu mhm, kan persoalannya bukan korupsi kalau menurut saya. Itu persoalannya adalah apa namanya eh, pelanggaran tempat berdagang gitu. Lebih perda itu, mhm, lebih lebih soal peraturan daerah sebenarnya itu gitu. mmm, Karena itu mhm, tadi saya bilang negara di samping dia berwenang memungut sesuatu dari warga negara, dia juga punya kewajiban memberikan kesejahteraan bagi warga negara, termasuk itu tadi membuat jalan, membuat trotoar atau membuat fasilitas-fasilitas umum yang akan digunakan oleh warga negara. Itu kewajiban negara gitu. Bukan mhm, berarti kalau kemudian orang menyalahgunakan dalam pengertian menggunakan fasilitas umum bukan untuk peruntukannya kemudian itu bisa merugikan negara. Menurut saya itu terlalu jauh ininya, apa namanya tafsirnya, ya. Karena itu tadi saya oke, bilang, karena negara juga punya kewajiban gitu, punya mmm. kewajiban mensejahterakan masyarakat termasuk menyediakan jalan. Begitu. Artinya tapi kalau dari pengadilan sendiri biasanya menafsirkan frasa setiap orang ini dalam konteks tipikor ini, pasti ada, lebih kehati-hatian juga ya, Pak Fikar? Misalkan nih kita ambil contoh lagi, Ya. masyarakat biasa seperti kita yang beraktivitas di ruang publik gitu ya, yang beririsan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ringan gitu. Iya, penggunaan ruang publik ya Mhm, sebenarnya ada pengaturannya. Menurut saya eh, tidak terjangkau oleh hukum pidana dalam pengertian yang lebih luas, tetapi hukum pidana dalam pengertian peraturan daerah, ya, mhm, peraturan kota dan sebagainya, nah itu bisa menjangkau, walaupun itu juga hukum pidana juga, cuma tingkat lokal gitu, ya. Nah, cuma itu tadi tidak sampai karena penguasaannya bukan dalam pengertian kepemilikan. Nah, mmm, yang dimaksudkan di dalam undang-undang korupsi itu apa namanya kerugian negara itu diambil dalam konteks kepemilikan gitu. Dalam konteks oke, memang dia mengambil gitu kemudian menjadi rugi. Tapi kalau menggunakan tidak sesuai dengan peruntukannya kan tidak mengambil sebenarnya. Dia hanya mmm, melanggar aturan kan begitu. Iya baik kan? baik. Bukan mengambil untuk dirinya untuk keuntungan dirinya. Begitu, Mbak. Tapi kalau Pak Fikar ngelihatnya sendiri perlu nggak sih Pak direvisi kalimat setiap orang ini mungkin lebih jelas menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara gitu. Nah, apakah realistis untuk kita memperjelas subjek hukum pasal ini sendiri? Ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi Mhm, itu tadi saya bilang dengan kalimat menyalahgunakan kewenangan, mhm, menerima suap, menerima gratifikasi, itu hanya bisa dilakukan atau terjadi pada pejabat negara, pada pegawai oke, negeri, iya kan? Dengan mhm, kalimat-kalimat itu aja sebenarnya bisa, gitu. Artinya, ya kalau memang mau lebih pasti, gitu ya, boleh ya pegawai negeri atau pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya, pejabat negara yang menerima gratifikasi,
pejabat negara yang menerima suap boleh saja gitu, nggak ada masalah. Tapi dengan itu tadi saya bilang, dengan kalimat-kalimat gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, menerima suap, itu sudah menggambarkan bahwa itu hanya bisa dilakukan oleh pejabat negara gitu. Oke. Nah, jadi kalau mau dirubah, ditambah lebih jelas ya nggak ada masalah gitu. Tapi Tapi urgensinya tidak tidak terlalu gitu ya menurut Pak Fikar ya, karena kan menurut sudah jelas gitu ya? menurut saya begitu, pengertian-pengertian Hmm. perbuatannya sudah jelas, itu hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara negara, begitu. Baik. Terakhir dari saya nih Pak Fikar, gimana nih Pak, Oke. sebaiknya mungkin publik dan pemerintah gitu ya memandang urgensi revisi pasal ini di tengah upaya pemberantasan korupsi ini sendiri? Iya, saya kira apa namanya, pemberantasan korupsi sekarang sudah jalan ya, walaupun tidak maksimal ya yang dilakukan oleh apa kejaksaan, KPK dan lembaga-lembaga lain yang memang concern gitu ya. Sudah jalan tetapi tidak maksimal. Nah, karena itu mungkin dengan adanya apa judicial review mengenai ketentuan ini, saya kira juga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Artinya ini kan memberikan apa semacam lampu merah gitu ya, semacam peringatan gitu bahwa hati-hati penegak hukum, pasal ini bisa disalahartikan, pasal ini bisa disalahgunakan pada konteks yang lain gitu ya. Nah, tetapi itu tadi saya bilang negara mungkin hanya akan menuntut kerugiannya dalam batas-batas kerugian yang apa ditentukan sudah ditentukan besarannya gitu. Artinya kalau cuma kerugian 100-200 ribu mungkin karena nggak bayar parkir 2 hari mobil di tempat parkir, mungkin itu nggak akan pernah dituntut korupsi gitu ya kan, karena itu cuma kerugiannya apa namanya kecil gitu. Tetapi pasti yang dimaksud dengan kerugian negara itu pasti kerugian negara yang memang pada jumlah tertentu yang apa mengganggu stabilitas perekonomian negara. Karena itu juga ada istilah apa merugikan negara atau merugikan perekonomian negara. Nah, itu artinya ada terminologi lain gitu. Artinya kalau perekonomian negara kan umpamanya dihubungkan dengan pajak umpamanya. Ya, pajak Hmm. itu kan bagian dari pemasukan dari perekonomian negara. Kalau nggak ada pajak, ekonomi negara tidak jalan umpamanya. Nah, Ya. karena itu kemudian tindak pidana pajak sekecil apapun bisa ditafsirkan sebagai bagian dari perbuatan korupsi. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Fikar untuk diskusi hari ini, menarik sekali ya. Jadi kita mendapat insight yang lain juga terkait dengan polemik ini yang memang menjadi bahasan publik. Sekali lagi terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum Oke, pidana telah bergabung bersama kami. Selamat oke. siang Pak, sehat selalu. Ya, oke, makasih.